dan budi pekerti kelas 9. Tetapi mendahulunya kita ada dalam doa yang dibawakan oleh Nona Cesi. Silakan Nona. Terima kasih Nona, silakan duduk. Ya, baik anak-anak, Ibu Guru akan mencek kehadiran anak-anak. Mince Lelorteri. Hadir Ibu. Keren Tetimau. Hadir Ibu. Risio Sarkopa. Hadir Ibu. Sesi Rei. Hadir Ibu. Iswa Helwen. Hadir Ibu. Jovi Mesridan. Hadir Ibu. Mariana Simpson. Hadir Ibu. Mona Dagi. Hadir Ibu. Ya, baik anak-anak. Ibu Guru mau tanya dulu, minggu kemarin kita belajar tentang apa? Gereja yang hidup di dunia. Ya, baik sekali. Kita belajar tentang gereja yang hidup di dunia. Dari materi gereja yang hidup di dunia, kita belajar tentang pengertian gereja yang memberitakan. Siapa yang masih ingat? Apa yang dimaksud dengan gereja yang memberitakan? Silakan Nona. Gereja yang memberitakan berarti berbicara mengenai kehidupan orang Kristen yang selalu ditandai penderitaan atau khotbah yang disampaikan oleh orang-orang yang diberi wewenang khusus untuk orang yang melakukannya seperti pendeta, guru Injil, penatua dan lain-lain. Ya, baik sekali. Di pagi ini kita akan belajar tentang gereja dan orang muda. Dari materi gereja dan orang muda, adapun bahan referensi yang menjadi dasar dalam proses pembelajaran kita di pagi ini, yaitu yang pertama terdapat dalam 1 Samuel 16 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-13. Guru minta Nona Mince untuk membacakan 1 Timotius 4 ayatnya yang ke-12. Firman Tuhan yang berbunyi, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Demikianlah firman Tuhan. Ya, baik, terima kasih Nona. Anak-anak, jadi manfaat mempelajari materi gereja dan orang muda adalah memberikan kesadaran kepada orang muda tentang tanggung jawabnya di dalam gereja melalui contoh-contoh atau teladan dari Daud. Gereja dan orang muda, maka kompetensi dasar yang akan kita pelajari di pagi ini yaitu secara khusus kompetensi dasar yang ketiga dan kompetensi dasar yang keempat. Kompetensi dasar 3.2 berbicara menganalisis karya Allah melalui perubahan-perubahan baru yang dihadirkan gereja di tengah-tengah dunia. Dari kompetensi dasar tersebut, maka adapun tujuan pembelajaran yang hendak kita capai pada proses pembelajaran di pagi ini, yaitu peserta didik kelas 9 dapat mencari dari berbagai sumber mengenai pandangan orang muda tentang gereja dari berbagai tempat. Yang kedua, peserta didik kelas 9 dapat melakukan diskusi mengenai alasan Allah memanggil Daud. Baik anak-anak, Ibu Guru minta perhatiannya ke depan. Gambar di depan yang kalian lihat ini gambar apa? Gereja. Guru mau tanya, apa yang kamu pahami tentang gereja? Ya, silakan Nyong. Gereja merupakan sarana untuk pengembangan kerohanian. Ada lagi? Silakan Nona. Gereja merupakan persekutuan orang-orang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya, baik sekali. Yang berikut, gambar yang ada di depan ini gambar apa? Orang muda. Orang-orang muda. Apa yang kamu pahami tentang orang-orang muda? Silakan Jovi.
merupakan tiang penyangga. Ada lagi? Silakan Nona. Orang muda merupakan penyemangat gereja. Ya, pandangan orang muda tentang gereja ini ada beberapa hal. Yang pertama kita lihat, gereja merupakan persekutuan orang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Gereja merupakan sarana pengembang kerohanian. Gereja merupakan tempat ibadah yang bisa melegakan hati dari tekanan hidup serta mendekatkan diri kepada Tuhan sebagai Juru Selamat manusia. Dari pandangan gereja, orang muda tentang gereja, maka peranan orang muda itu sangat penting dalam pertumbuhan gereja. Kita lihat yaitu orang muda merupakan tiang penyangga, orang muda merupakan penyemangat gereja, dan juga orang muda merupakan generasi penerus di masa depan gereja. Sekarang kita akan berdiskusi dan Ibu Guru akan membagikan kalian dalam 3 kelompok, kelompok 1, 2, dan kelompok 3. Ya, silakan membentuk kelompok. Ya, baik anak-anak. Di dalam kelompok Ibu Guru minta kamu pilih ketua dan sekretaris sehingga sebentar nanti setelah selesai diskusi masing-masing kelompok ada di depan untuk mempresentasikan hasil kerjanya. Dan Ibu Guru minta dalam kelompok harus kerjasama. Ya, Ibu Guru akan membagikan LKPD kepada masing-masing kelompok untuk dikerjakan sesuai dengan instruksi yang ada pada LKPD tersebut. Ya, silakan bekerja, waktunya 5 menit. Baik anak-anak, dari masing-masing kelompok sudah selesai berdiskusi. Sekarang Ibu Guru memberikan kesempatan bagi kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil kerjanya di depan. Ya, silakan kelompok 1. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Selanjutnya saya persilakan kepada sekretaris. Soal tuliskan pandanganmu tentang gereja. Berikan 3 pandangan. Menurut kelompok kami, gereja merupakan persekutuan orang-orang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maupun antar manusia dengan Tuhan. Apakah ada tanggapan dari kelompok 2 dan 3? Akan dipersilakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 2 untuk menanggapi hasil diskusi dari kelompok 1. Soal contoh persekutuan yang dilaksanakan dalam gereja. Sebutkan contoh persekutuan yang dilaksanakan dalam gereja. Kami dari kelompok 1 akan mencoba menjawab pertanyaan yang diberikan oleh kelompok 2 dan 3. Selanjutnya saya persilakan kepada sekretaris. Soal yang diberikan oleh kelompok 2, sebutkan contoh persekutuan yang dilaksanakan di gereja. Jawab, seperti persekutuan remaja dan pemuda dalam arti persekutuan sekolah minggu, tunas pekabaran Injil, dan angkatan muda. Apakah kelompok 2 dan 3 puas dengan jawaban kami? Puas. Demikianlah hasil diskusi kami. Sekian dan terima kasih. Kalwedo. Ya, berikan terus untuk kelompok. Baik sekali hasil kerja dari kelompok 1. Baik anak-anak, dari hasil diskusi dari masing-masing kelompok, sekarang Ibu Guru memberikan kesempatan bagi anak-anak siapa yang bisa menyimpulkan hasil diskusi
dari masing-masing kelompok tadi. Silakan. Ya, silakan Nyonya Yosua. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan menyimpulkan tentang hasil pembelajaran hari ini. Pandangan orang muda tentang gereja dari berbagai tempat. Gereja merupakan persekutuan orang-orang percaya. Alasan Allah memilih Daud adalah karena Daud dekat dengan Allah. Dan peranan orang muda dalam pertumbuhan gereja adalah orang muda sebagai penerus generasi masa depan gereja. Terima kasih. Ya, terima kasih. Kita berikan aplaus untuk Yosua. Baik anak-anak, guru akan memberikan kesimpulan kepada anak-anak terkait dengan materi pembelajaran kita di pagi ini. Yang pertama, kita lihat tentang pandangan orang muda tentang gereja. Ada beberapa pandangan orang muda tentang gereja, yaitu yang pertama, gereja merupakan persekutuan orang-orang percaya kepada Yesus Kristus. Yang kedua, gereja merupakan sarana pengembang kerohanian. Artinya, anak-anak terlibat dalam persekutuan-persekutuan yang dibentuk oleh gereja. Yang berikut, gereja merupakan sarana bersosialisasi dengan anggota seiman. Ketika ke gereja, pastinya kita saling menyapa antara saudara seiman dalam gereja tersebut. Itu merupakan sarana bersosialisasi antara anggota seiman. Yang berikut, gereja merupakan tempat ibadah yang bisa melegakan hati dari tekanan hidup serta mendekatkan diri kepada Tuhan sebagai juru selamat manusia. Anak-anak, Ibu akan memberikan evaluasi kepada anak-anak, dan dalam LKPD ini ada beberapa soal yang sudah dibuat dan Ibu minta anak-anak kerja sesuai dengan instruksi yang ada pada LKPD tersebut. Waktunya 5 menit. Anak-anak, waktunya selesai. Silakan kumpul. Ya, hasil kerja dari anak-anak sangat luar biasa. Keren Tetimau nilainya 95. Ya, berikan aplaus untuk Keren. Mince Lelolteri nilainya 90. Berikan aplaus untuk Mince. Ya, baik anak-anak, guru akan memberikan tugas kepada anak-anak untuk dikerjakan di rumah dan dikumpulkan pada minggu depan. Anak-anak tulis tugasnya, buatlah puisi dengan tema gereja dan orang muda. Anak-anak sudah membuat dan dikumpulkan di minggu depan. Tetapi sebelum kita menutup proses pembelajaran di pagi ini, Ibu Guru minta Nyonya Yosua membawa kita dalam doa. Teman-teman dan Ibu Guru, sebelum kita berdoa, mari kita melakukan pujian yang berkata demikian menyanyikan itu. Mulai. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Allah. Terima kasih Tuhan buat hari yang indah ini, kami sudah boleh belajar dan kami kembali ke rumah kami masing-masing. Doa kami, haleluya, amin. Ya, terima kasih Nyonya Yosua. Ya, pertemuan kita hari ini sampai di sini. Ya, baik anak-anak, pertemuan kita hari ini sampai di sini. Sampai ketemu di minggu depan. Selamat pagi.